Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah. Ustadz juga alhamdulillah khair. Insyaallah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Untuk itu sama-sama kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Walau kita tidak bisa bersekolah, tapi Allah berikan nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kebersamaan kita bersama keluarga. Tak lupa pula salawat sering salam hariban kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia yang senantiasa mendoakan kita untuk mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rajin-rajinlah berselawat, insyaallah selawat akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga Allah perkenankan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita masih belajar tentang KPK dan FVB. Nah, anak-anak Ustaz yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan KPK dan FVB, kita sudah membahasnya beberapa hal, ya, terkait dengan KPK dan FVB, ya. Yang pertama, kita telah mengenal yang namanya kelipatan. Yang kedua, kita telah mengenal yang namanya faktor. Yang ketiga, kita telah mengenal yang namanya faktor prima. Yang keempat, kita sudah mengenal yang namanya kelipatan persekutuan. Yang kelima, kita telah mengenal yang namanya faktor persekutuan. Kemudian, kita juga sudah mengenal yang namanya faktorisasi prima. Nah, anak-anak Ustadz, itu adalah materi-materi dasar ketika kita ingin membahas FVB dan KPK. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang FVB, faktor persekutuan besar dari suatu bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KPK. Namun sebelum itu, ayo sama-sama dulu kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga doa tadi mengantarkan kita pada kebaikan diri-diri kita. Anak-anak Ustadz, silakan persiapan buku kamu, alat tulis kamu di rumah dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Pertemuan hari ini anak-anak Ustadz akan membahas tentang KPK, sehingga kamu nanti dapat menentukan KPK dari suatu bilangan dengan tepat. Dan yang kedua juga, kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dengan benar. Nah, anak-anak Ustadz, pastikan kamu telah siap untuk belajar matematika asyik. Anak-anak Ustadz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar harus dikaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan nilai-nilai keislaman kita. Di sini Ustadz ya mengambil ayat masih seperti yang pekan lalu agar kita terus mengingat-ingat, ya. Surah As-Sajdah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Artinya, Dia Allah telah mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah, naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, anak-anak Ustadz, ini bicara tentang perhitungan. Nah, FVB dan KPK merupakan bagian dari perhitungan. Karakter apa yang ingin kita bangun di sini? Ya, ini adalah akan membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, semoga saja ya dengan membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal, kita insyaallah ditetapkan sebagai orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum kita melakukan KPK, Ustadz ingin saksikan dulu soal berikut atau pembahasan berikut. Nah, ini sering kamu lakukan. Nih anak-anak yang suka bermain bola atau futsal, lihat. Agus dan Budi mengikuti latihan sepak bola bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019. Agus latihan setiap 3 hari sekali dan Budi setiap 5 hari sekali. Dapatkah kalian membantu mereka menyusun jadwal latihan sepak bola sampai akhir bulan Mei? Nah, pada tanggal berapa saja mereka akan latihan sepak bola bersama-sama? Nah, tanggal berapa mereka latihan sepak bola bersama pertama kali setelah tanggal 10 Maret? Pada tanggal berapa mereka akan latihan sepak bola bersama-sama pada hari Minggu untuk kedua kalinya? Nah, jadi anak-anak Ustadz, untuk membicarakan masalah ini harus tahu tentang KPK, ya. KPK dari 3, KPK dari 5, KPK dari ya, atau KPK dari minggu. Kalau minggu berarti per 7. Nah, harus tahu, ya, seperti itu. Nah, jadi perhatikan, ini bisa menggunakan alat bantu kalender sehingga kamu bisa menentukannya dengan baik, ya. Ini boleh loh kamu coba di rumah bagaimana menyusunnya, ya. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadwal-jadwal seperti ini sering sekali kita jumpai. Untuk itu, silakan kita melakukannya sehingga kita bisa menghitung KPK dengan sebaik-baiknya, ya. Silakan menggunakan bantuan kalender, ini juga boleh. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada materi yang pertama, yaitu tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, apa itu? Dia adalah nilai terkecil. Nah, kata kuncinya adalah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan 2 atau lebih bilangan. Nah, jadi ini penting kita ketahui dulu makna dari KPK. Nah, kemudian kelipatan persekutuan. Nah, ini sudah kita pelajari. Di sini diingatkan, kelipatan persekutuan merupakan kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, anak-anak Ustadz dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh berikut ini. Carilah KPK dari 4 dan 8. Penyelesaiannya dengan cara mendaftar kelipatan-kelipatan bilangan. Berarti kita harus menentukan dulu kelipatan 4 dan kelipatan 8. Lihat. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kita lihat kelipatan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 dan seterusnya. Nah, anak-anak Ustadz, di mana kelipatan persekutuan yang ada? Ya, dari 4 dan 8 berarti persekutuannya sama, ya. Yang sama ada di 4, ada di 8, yaitu 8, 16, 24, ya, 32, ya. Nah, dan seterusnya. Bisa kita cari lagi kalau memang kita terus membuat kelipatannya sampai panjang. Ini sampelnya seperti ini aja, contohnya seperti ini aja. Oke, anak-anak Ustadz dimuliakan Allah. Bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan 4 dan 8 adalah 8. Iya, 8 kalau kita menggunakan cara mendaftar kelipatan bilangan tersebut. Sampai sini bisa dipahami. Apa langkah pertamanya? Tentukan kelipatan bilangan pertama, yaitu 4. Tentukan kelipatan bilangan kedua, yaitu 8. Kemudian cari yang sama. Misalnya di sini ada 8, di sini ada 8, di sini ada 16, di sini juga ada 16. Ya. Nah, jadi inilah langkah menentukan KPK. Cukup mudah. Jadi semangat ya. Nah, dari hasil ini diketahuilah bahwa KPK-nya adalah 8. Baik, anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh berikutnya. Carilah KPK dari 4 dan 8 dengan cara faktor atau faktorisasi prima. Nah, ini cara lain setelah mendaftar, ya. Karena kalau di daftar kan panjang sekali, ya. Nah, ini pakai cara faktorisasi prima. Kita coba dulu. Ya, di sini ada faktorisasi, ya. Dengan cara penggunaan faktor, ya, dibagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. 4 bagi 2, 2. Sudah habis. Berarti faktorisasi primanya dari 4 adalah 2 kali 2 sama dengan
2 pangkat 2. Ini faktorisasi primanya. Nah, kemudian yang 8 dibagi 2. Ya kan, hasilnya 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Oke, selesai. Inilah berarti faktornya 2, 2, 2. Ya. Jadi faktorisasi prima dari 8, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kalikan semua faktor dari 4 dan 8. Nah, ini faktor dari 4, 2 kali 2 dikali dengan faktor dari 8, 2 kali 2 kali 2, ya. Nah, di sini menjadi 2 pangkat 2 ini, kemudian dikali dengan 2 pangkat 3 ini, ya. Nah, perhatikan, karena perkalian faktor-faktor bilangannya sama, yaitu 2, maka diambil pangkat yang tertinggi. Nah, ternyata ini kata kuncinya. Kalau ada bilangan yang sama atau faktor yang sama, ambillah pangkat tertingginya, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 4 dan 8 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena 2 pangkat 3 ini. Ya, jadi hasilnya 8. Oke, mudahan mana? Mau pakai cara pertama boleh, pakai cara yang kedua boleh, tergantung kamu menyelesaikannya. Sangat mudah. Jadi pastikan kamu bisa. Ya, boleh dilatih dari buku-buku kamu. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada contoh soal berikutnya. Ya, ini bilangannya lebih besar. Nah, untuk apa kita melihat bilangan lebih besar? Supaya kita lebih tahu lagi cara menentukan KPK. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara faktor atau faktorisasi prima. Kenapa Ustadz pakai ini? Karena bilangannya semakin besar. Kalau bilangan semakin besar, maka faktornya juga semakin bernilai besar. Nah, makanya ini Ustaz buat 42. Ya, dibagi 2, 21. 21 dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3, 21 bagi 3 hasilnya 7. 7 sudah bilangan prima, nggak bisa lagi dibagi yang lain. Nah, jadi faktor primanya 2, 3, 7. Ya. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Nggak ada pangkat. Nah, sekarang 60. Berarti bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 60 bagi 2, 30. Masih bisa lagi bagi 2, 15. Masih lagi bagi 3, 5. Habis. Maka bilangan faktornya 2, 2, 3, 5. Ya. Maka faktor primanya dari 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, baru kalikan semua faktor-faktor dari 42 dan 60. Ini dia. 2 kali 3 kali 7 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Lihat. Di sini karena ada beberapa yang lihat di sini ya, ada 2 merah. Ini berarti sama antara yang faktor 42 dengan faktor 60. Kemudian ada 3 biru. Sama berarti yang biru. Nah, bagaimana? Faktor yang sama cukup ditulis sekali, sehingga 2 kali 3 kali 7 kali 2 kali 5. Nah, ya, sekali. Ini kan dihilangkan, yang ini dihilangkan. Ya, karena sama. Oke. Nah, dapat juga dilakukan seperti ini. 2 kali 3 kali 7 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ini sama dengan, tetap ya, 2 kali 3 kali 7. Di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, lihat bilangan yang sama, ambil pangkat terbesar. Ambil pangkat terbesar. Nah, akhirnya 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7. Karena ini 2 pangkat 2. Yang kita ambil 2 pangkat 2-nya. Yang ini dihilangkan, ya. Ini dia 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Ingat ya, di sini tadi hanya cukup ditulis sekali faktor yang sama. Ini 2 pangkat 2 dengan 2 berarti yang diambil 2. Kalau dengan 3 diambil 3 saja. Salah satunya, ya. Nah, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nah, hitung hasil perkaliannya. Sehingga 2 pangkat 2 dikali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 4 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan, ya, 12 dikali 5 dikali 7 sama dengan 12 kali 5 60 dikali 7 sama dengan 420.
Jadi KPK dari 42 ya dan 60 adalah 420. Ya, itu dia. Jadi 420. Oke, ini bisa dipahami anak-anak Ustaz dengan cara faktorisasi prima ini, karena bilangannya besar Ustaz buat pakai faktorisasi prima. Kalau kamu ingin membuatnya menggunakan penguraian atau mendaftar dari kelipatannya, boleh-boleh saja. Silahkan. Sama atau tidak hasilnya dicoba sendiri, ya. Nah, kita akan masuk pada penerapan KPK. Namun sebelum itu, silakan di rumah lakukan hal berikut ini. Yang pertama, duduk dengan rileks. Letakkan pulpen pensilnya. Angkat tangannya ke atas. Ya, kemudian tepuk tangan 3 kali di atas kepala. 1, 2, 3. Iya, kemudian tepuk tangan 3 kali di sebelah kanan. 1, 2, 3. Iya. Kemudian sebelah kiri. Tepuk tangan 3 kali di sebelah kiri. 1, 2, 3. Iya. Kemudian tarik napasnya perlahan-lahan. Ingat pelajaran yang sudah dilalui tadi tentang KPK dengan cara mendaftar, dengan cara faktorisasi prima, semuanya sudah dipahami. Lepaskan napasnya. Iya, nikmati belajar kamu hari ini. Ya, baik. Matematika asyik. Nah, anak-anak Ustadz, setelah kita rileks, kita kembali nih, lihat penerapan KPK dalam kehidupan. Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran. Untuk persiapan turnamen, Edo dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 120 detik. Mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Nah, ini bisa kamu lihat ya di buku kamu halaman 66 dan 67. Lihat. Di sini yang kita ketahui dari soal, Edo dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 90 detik. Kelipatan 90 berarti. Seperti ini kalau kita mendaftar, ya. Kemudian yang kedua, Meli dapat menyelesaikan 1 putaran dalam waktu 120 detik. Berarti kelipatan 120, ya, 120, 240 dan seterusnya. Nah, jadi setelah kita ketemukan langkah ini, maka kita dapat menentukan KPK-nya. Kelipatan persekutuan dari 90 dan 120 berarti 360 dan 720 dan seterusnya. Berarti bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan 90 dan 120 adalah 360. Jadi Edo dan Meli bertemu kembali di titik start untuk yang kedua kalinya pada waktu 360 detik. Sampai sini paham? Belum paham? Iya, harus paham anak-anak Ustaz. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di sini Ustaz akan memberikan tugas buat kamu. Nah, ini dia tugasnya. Ya, jadi di sini Ustaz kasih langkah-langkahnya ya supaya kamu bisa menyelesaikannya. Yang pertama, kita baca dulu soalnya dengan seksama. Edi mengikuti les matematika setiap 3 hari sekali, dimulai hari Selasa. Catat, berarti Edi les matematika setiap 3 hari, berarti dia menggunakan kelipatan 3. Dan kelipatan 3 yang pertama ini dimulai pada hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 2 April. Nah, jadi ada 3 yang perlu kamu ingat. Hari, tanggal. Nah, itu perhatikan. Kemudian 1 hari berikutnya Vina juga mulai mengikuti les matematika setiap 5 hari sekali. Berarti Vina pada hari berapa dia? Pada hari Rabunya, ya, 1 hari berikutnya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 3 April 2019. Kelipatan yang digunakan kelipatan berapa? Kelipatan 5.
Ya, kelipatan 5. Nah, tentukan tanggal berapa Edi dan Vina pertama kali bersama-sama les matematika. Nah, berarti berdasarkan tanggal, nanti cari dulu KPK-nya dari 3 dan 5. Bilangan pertamanya nanti tentukan tanggalnya. Tanggal berapa Edi dan Vina pertama kali bersama-sama les matematika? Di hari Ahad. Nah, ingat, di sini ada hari Ahadnya. Kalau hari Ahad berarti pekan, 1 pekan. Kalau 1 pekan berarti 7, berarti kelipatan 7. Tapi di sini hari Ahad. Nah, dicari ya hari Ahad. Nah, kamu juga boleh menggunakan kalender bekas untuk tahun 2019 ya. Kamu lihat, kamu hitung kelipatan ini. Insyaallah kamu akan mendapatkan hasilnya dengan benar. Ya. Kunci jawabannya Ustaz kasih tahu ya. Nanti setelah kamu menyelesaikannya gitu ya. Nah, baik anak-anak Ustadz, itu sampai di sini mudah-mudahan kamu bisa melakukannya dengan baik. Anak-anak Ustadz, alhamdulillah hari ini selesai sudah materi kita. Mudah-mudahan kamu bisa memahami KPK dan penerapan kehidupan sehari-hari. Insya Allah apa yang kita lakukan ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Walau terkadang kita abai mengatakan, oh ini matematika gitu. Padahal kita sudah melakukannya. Seperti tadi, jadwal bertanding ya. Nah, jadwal latihan. Nah, itu bisa jadi sudah kamu alami ya. Tapi ternyata kamu baru tahu perhitungannya seperti hari ini. Nah, lihat kembali ya buku kamu halaman 61 sampai dengan 63 dan halaman 67 sampai dengan 69. Baca dan terapkan, latih terus apa-apa yang bisa dicoba. Silakan kalau ada kendala hubungi Ustadz untuk menanyakan beberapa hal yang mungkin kamu kurang paham ya. Nah, tapi sebelumnya kasih kabar dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kendala yang kamu hadapi ketika belajar di rumah. Oke, Nana Ustadz, matematika asyik. Nah, materi yang akan datang anak-anak Ustadz, kita akan melakukan pengayaan materi penerapan KPK dan FPB. Oleh karena itu, dari awal sampai akhir nanti kita akan coba buat rangkuman atau ringkasan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai di sini waktu kita ya, dan kita akhiri dengan membaca doa bersama ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menambahkan ilmu kita. Dan semoga Allah anugerahkan kita kebaikan atas ilmu-ilmu yang kita peroleh. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.